Selamat pagi, Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak, dan juga segenap tamu yang hadir pada ibadah di GKJ Pekalongan. Kami ucapkan selamat datang, dan kami juga mengucapkan selamat beribadah bagi saudara-saudara kami yang ikut live streaming melalui kanal YouTube GKJ Pekalongan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah pada minggu biasa pagi hari ini nanti akan dilayani oleh Bapak Topan Permadi Putra SSI. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri dalam ibadah pada pagi hari ini. Sebagai tambahan saja untuk persembahan aksi dalam bulan apa namanya? Bulan kesaksian dan pelayanan, GKJ Pekalongan menyediakan persembahan minggu ini, minggu terakhir. Silakan Bapak dan Ibu, di sana sudah disediakan kotak, nanti bisa memasukkan di kotak yang disediakan sekarang maupun nanti setelah ibadah selesai. Mari Bapak Ibu serta saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama bersaat hening untuk mengawali ibadah pada pagi hari ini. Saat hening selesai, mari kita bangkit berdiri, kita akan memuji nama Tuhan. Kita pujikan pujian bertemu dalam kasih-Nya ini 2 kali. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Sama-sama kita masuk di dalam saat yang teduh. Mari kita menyiapkan hati kita rasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah peribadatan kita. Mari kita masuk di dalam saat yang teduh. Ibadah minggu pada pagi hari ini kami alami di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku, terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan ada pada saudara sekalian. Pasamuan katuran lenggah.
Bapak, Ibu, dan Saudara, pada minggu pagi hari ini, di dalam peribadatan minggu biasa yang kita jalani di bulan kesaksian dan pelayanan, kita bersama-sama dituntun oleh sebuah tema, yaitu menumbuhkan harapan. Dan pada saat ini, kita sebagai gereja diajak untuk bersama-sama kembali melihat rupa dan wujud kita di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah masyarakat dengan segala tantangan zaman yang ada. Apakah keberadaan Panjenengan lan kula sebagai gereja Tuhan, terkhusus di tengah-tengah masyarakat Pekalongan, kita hadir membawa pengharapan? Atau jangan-jangan keberadaan kita sebagai gereja hanyalah menjadi gedung yang kaku, Panjenengan dan saya menutup pintu terhadap segala kesusahan, terhadap segala permasalahan yang ada di sekitar kita. Mari bersama-sama pada minggu pagi hari ini kita menghayati kembali tugas dan panggilan kita di tengah-tengah dunia ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita menyanyikan Kidung Pujian 14, bait pertama dan yang kedua. Saudara-saudara, sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk hidup dalam roh, bukan hidup di dalam daging. Sebagaimana firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 25 yang demikian firman Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita meneliti kehidupan kita.
Apakah kita sudah menghidupi buah-buah roh atau masih hidup dalam kedagingan? Untuk mengakui keberdosaan kita, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kudus dan Maha Pengampun, kami datang ke hadapan tahta kasih karunia-Mu dengan hati yang hancur dan penuh kerendahan. Kami baru saja mendengar firman-Mu ya Tuhan, yang mengingatkan kami kembali akan panggilan untuk hidup dalam roh dan bukan di dalam kedagingan. Namun Tuhan, ketika kami meneliti hati dan kehidupan kami sepanjang minggu yang lalu, bahkan hingga saat ini, kami menyadari betapa seringnya kami gagal. Kami mengaku bahwa kami masih sering memberi ruang bagi perbuatan daging untuk menguasai kehidupan kami. Ampunilah kami jika di antara kami masih ada perseteruan, perselisihan, amarah yang meluap, egoisme yang mementingkan diri sendiri, iri hati, serta kedengkian. Ampunilah kami yang seringkali gagal menguasai diri dan terjatuh dalam berbagai hawa nafsu kedagingan yang membuat kurang berkenan di hati Tuhan. Kami telah ditebus oleh darah Kristus Yesus dan seharusnya telah menyalibkan daging dengan segala keinginannya. Namun kami seringkali lemah dan membiarkan diri kami dipimpin oleh kedagingan kami sendiri, bukan oleh Roh-Mu yang kudus. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang-orang berdosa ini. Basuhlah kami dari segala kecemaran kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Berikanlah kami hati yang baru dan teguhkanlah roh yang setia dalam batin kami. Mulai hari ini, mampukanlah kami untuk benar-benar hidup dipimpin oleh Roh Tuhan. Biarlah buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri nyata dan bertumbuh dalam kehidupan kami sehari-hari. Baik dalam keluarga, baik di dalam gereja, maupun di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Dengarkanlah doa pengakuan dosa kami ya Tuhan. Dan semuanya ini kami halaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, kita sanggupi pengakuan dosa kita dengan kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 37 bait 1 dan 2. Yang berulang ku
rasa angkuh dan sombongku masih menggoda. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benci kadang menjelma. Kasih sayangmu perlindunganku di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Pasamuan katuran jumeneng. Bapak, Ibu, dan Saudara, kepada setiap kita yang dengan penuh kerendahan hati mau mengakui segala dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan, diberitakan berita anugerah. Dan berita anugerah dari Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Yeremia bab 29 ayatnya yang ke-11, yang demikian dinyatakan, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Demikianlah berita anugerah bagi kita semua, syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita ungkapkan pujian syukur kita melalui Kidung Jemaat 36. Kita nyanyikan baitnya yang pertama dan yang kedua. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus, aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pemasukku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus, penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pemasukku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pasamuan katuran lenggah. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum bersama-sama kita mendengarkan pewartaan Sabda Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita masing-masing, kita memohon tuntunan Roh Kudus di dalam hati dan kehidupan kita pada saat ini. Mari bersama-sama kita mengambil saat yang teduh. Di tengah peribadatan Minggu pada pagi hari ini, Tuhan,
kami menyediakan diri kami untuk menerima pewartaan sabda Tuhan. Sungguh kami adalah manusia yang terbatas. Pikiran kami, hati kami tidak mampu untuk menjangkau maksud dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami merendahkan hati dan diri kami. Kami memohonkan pertolongan Roh-Mu yang kudus hadir atas setiap diri kami yang duduk di tempat ini. Pinjamkanlah kebijaksanaan-Mu ya Roh Kudus, agar kami mampu untuk mengerti kehendak Tuhan. Berikanlah kami hikmat, agar kami mampu untuk melakukan kehendak Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, hati kami siap untuk merenungkannya. Demi Kristus kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, Injil Kristus Yesus pada pagi hari ini diambil dari Injil menurut Matius bab yang ke-10. Injil menurut Matius bab yang ke-10. Kita akan mendengarkan pembacaan ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-42. Injil Matius bab yang ke-10 ayat 40 sampai ayat yang ke-42. Saya akan membacakannya berdasarkan Alkitab TB2. Demikian difirmankan, siapa saja yang menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan siapa yang menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Siapa yang menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan siapa yang menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Siapa yang memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upahnya. Demikianlah Injil Kristus Yesus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, mendengarkan, dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, ngaturaken sugeng enjang. Selamat pagi Bapak, Ibu. Shalom. Kalau saya dengar gemanya seperti 2000 orang di dalam ruangan ini. Kalau saya dengar gemanya. Kalau saya melek, ya niki pinten berarti ada 100 Bu menawi 100-an. 200? Oh 100 kirang. Nyuwun susuk pinten jenengan. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya tidak terlalu memperhatikan, tetapi saya coba kembali untuk memperhatikan.
beberapa waktu akhir-akhir ini. Slide selanjutnya. Ketinggal nggih Bapak Ibu nggih. Semalam ketika saya mempersiapkan homili pada pagi hari ini, saya mencoba menilai kembali. Ada beberapa peristiwa besar Bapak Ibu yang terjadi waktu-waktu belakangan ini. Dan saya yakin bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita tentu melibatkan semua yang duduk di tempat ini. Dari warga masyarakat yang bekerja swasta ataupun sebagai pengabdi atau yang bertugas untuk menjaga keamanan dan stabilitas di tengah masyarakat, kita berjibaku untuk kemudian turut merasakan. Sami saged mirsani nggih Bapak Ibu nggih. Di situ ada potongan berita mbok menawi Kang Sepo radi napa terlalu kecil mungkin. Ada berita bahwa demo mahasiswa di Jakarta, Jogja, dan kota-kota lain di sepanjang Juni ini. Apakah berita ini benar Bapak Ibu? Benar nggih? Pak Polisi leres nggih? Tapi di Pekalongan, Batang, apakah ada juga gejolak? Pekalongan wonten ya? Demo tapi aman. Dan ternyata tidak hanya di Jakarta yang adalah pusat, tetapi di wilayah kita pun juga ada seperti ini. Lalu kemudian Bapak Ibu tadi malam saya melihat Google, rupanya dolar sudah cukup menguat, masih titik 17.860. Apakah benar Bapak Ibu? Orang ngerti Pak, orang nganggo dolar kok. Omongane sopo kuwi? Orang nganggo dolar tuku gubis regane mundak padha wae. Sedikit menguat. Saya mencatat mungkin di pertengahan bulan antara 10 sampai 15 Juni nilai rupiah kita melemah sampai pada titik paling tinggi 18.300 napa nggih? Antara itulah. Pinten Pak? Ada yang pirsa? 18.000 pinten kalau wingi? Yang jelas kemudian semuanya itu berimbas, yang bisa kita rasakan adalah pelangi pom bensin itu berubah Bapak Ibu. Yang semula kita sadar diri bahwa nak pertalit oke lah untuk yang benar-benar membutuhkan, lalu kemudian ya pancene antriane okeh ngoten nggih, mengular males kacek 2000 mending Pertamax ngoten nggih. Tapi saat ini saged muni ngoten Bapak Ibu? Ora kacek 2000 iki. Pinten Bapak Ibu? 6.000 sekian. Untungnya bensin eceran itu masih belum naik Bapak Ibu, masih 12.000 di wilayah saya. Lalu kemudian ada juga berita yang cukup mengejutkan di WA grup kantor saya, itu di-sharekan niku, yang gambarnya KTP. Rupanya ada gejolak bahwa instansi yang terkait itu mencatat sekitar 8.000 WNI dalam 5 tahun terakhir itu mengajukan permohonan diri untuk bisa keluar. Entah bisa itu pindah keluar Indonesia atau hanya keluar ngoten ya. Saya juga tidak terlalu paham. Tapi yang jelas santer Bapak Ibu, bahwa 8.000 orang tercatat dalam 5 tahun terakhir itu memohon untuk bisa keluar. Jenengan apa badhe derek? Oh mboten ya. Badhe teng pundi? Lalu kemudian semalam juga, kemarin pagi lebih tepatnya, saya melihat postingan Bapak Pendeta Joko Prastio
pendeta jenengan sak mangke di Jerman mungkin, Dr. Joko. Mereka menuliskan, gak srek aja rasanya mendengar doa di gereja yang pendetanya bilang begini, Tuhan, tolong bangsa ini yang sedang tidak baik-baik saja. Bukankah dia sedang memaksakan asumsinya? Tanda tanya. Dalam kurung, kurasa Tuhan sudah tahu kok, kalau sejak Adam, Hawa, makan buah itu, dunia memang sedang tidak baik-baik saja. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang ditulis oleh pendeta Joko, pendeta Dr. Joko, ini menyentil kita semua. Bahwa memang realitas di sekitar kita sedang carut-marut, kita sedang berjibaku dengan realitas nestapa, dengan realitas penderitaan. Tetapi kemudian Pak Pendeta Joko juga mengingatkan bahwa ngepal atau ngecap atau mengklaim bahwa keadaan kita sedang tidak baik-baik saja, itu juga bukan jalan yang bijak, Bapak Ibu. Realitanya, nah, arek nom ngomong niku at this economy. Apakah kita baik-baik saja, Bapak Ibu? Dalam ekonomi kita sekarang, apakah kita sedang baik-baik saja? Apakah Indonesia sedang baik-baik saja? Aman atau tidak? Tidak seberapa aman ya. Beras pinten Bapak Ibu? Paling tinggi berapa harga beras? Pinten Uti? 16,5. Mungkin 5 tahun yang lalu bisa 2,5 kilo nggih niku nggih. Beras 7.000 8.000. Bapak Ibu dan Saudara, meskipun realitasnya kita sedang tidak terlalu aman, tetapi Bapak Pendeta Joko mengingatkan bahwa sebagai seorang Kristen kemudian mengklaim atau memberikan predikat napa meneh sampai munjuk dumateng Gusti Allah sing diunjukke menika kawontenan sing boten pasti, sing boten aman menika bukan tindakan yang terlalu bijak juga. Slide selanjutnya, Mas. Ada gurauan seorang teman Bapak Ibu, teman di kantor, entah gurauan atau mungkin latar belakang frustasi dengan keadaan atau bagaimana, beliau mengajak, ayo pindah Belanda, capek jadi WNI. Ya terserah ya, artinya pilihan-pilihan hidup orang selalu merdeka dengan pilihan hidupnya. Tetapi Bapak Ibu, gurauan-gurauan yang kemudian seringkali terlontar secara spontan di lingkungan kita pada saat ini yang menunjukkan sikap apatis, terlebih ada berita 8.000 WNI pindah dan mereka bukan buruh kasar Bapak Ibu. Mereka para sarjanawan, mereka para dokter, mereka para insinyur yang kemudian mengajukan permohonan pindah untuk bisa keluar dari Indonesia. Menika menantang gereja Bapak Ibu untuk kembali merenungkan, menjernihkan lagi sikap dan titik berdiri gereja di dalam menghayati tugas dan panggilannya di tengah-tengah dunia. Keadaan saat ini orang boleh dengan pilihannya masing-masing. Tapi setidak-tidaknya apa yang terjadi di masyarakat itu menantang gereja untuk kembali melihat. Mlakune aja banter-banter, ayo podo mandek, ayo ditilii meneh. Bagaimana posisi kita di dalam menjalani tugas dan panggilan kita di tengah dunia. Bapak, Ibu, dan Saudara, miturut pemahaman jenengan yang diajarkan oleh Pak Argo dan juga oleh para pinituo dan diaken, jenengan minangka gereja niku diutus kemana sih Bapak Ibu? Diutus kemana Bapak Ibu? Apakah di tengah dunia? Ataukah di ruang kosong? Atau di ruang yang sudah semuanya tersedia? Menurut jenengan gereja niku diutus kemana?
di tengah dunia, di ruang kosong gung lewang lewung, atau di ruang yang semuanya serba ada dan serba nyaman? Di ruang yang sudah ada. Adanya nopo? Ada kenyamanan atau ada carut-marut dunia ini? Tentu kita memahami bahwa gereja itu diutus bukan di ruang yang full kenyamanan, bukan di ruang yang semuanya sudah tersedia. Tetapi gereja diutus ke tengah dunia yang juga kita tahu bahwa di dalam perjalanan zaman, dunia tidak menggelinding kepada rahmat Allah. Dunia menggelinding menuju kepada kebinasaan. Slide berikutnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang perlu kita pahami adalah bahwa Injil yang baru saja kita baca, bersama-sama kita telah membaca, siapa yang menyambut kamu, menyambut aku, siapa menyambut aku, menyambut dia yang mengutus aku, siapa menyambut seorang nabi, memperoleh upah, siapa menyambut sebagai orang benar, memperoleh upah, dan lain sebagainya. Kita harus memahami bahwa dawuh Gusti Yesus, perkataan Tuhan Yesus ini diucapkan di dalam kerangka pengutusan, Bapak Ibu. Bahwa percakapan Gusti Yesus pada pagi hari ini yang kita dengarkan, itu adalah akhir pembicaraan antara Tuhan Yesus dan para murid. Dan sebelumnya, pada bagian yang atas kalau kita boleh membaca kembali, Tuhan Yesus tidak sedang mewartakan sebuah kabar gembira. Ingatlah, aku mengutus kamu sama seperti domba di tengah-tengah apa, Bapak Ibu? Iku menawi jenengan pirsani yang di atas. Tuhan Yesus setelah memanggil para murid, Tuhan Yesus mengutus, pergilah dua-dua dan sebagainya, jangan berbelok ke jalan bangsa-bangsa dan sebagainya. Lalu kemudian Tuhan Yesus mewartakan sebuah hal yang kudune kalau para murid ini berani menolak dan punya kuasa untuk menolak, kira-kira tugasnya Gusti Yesus ini mboten ditampa, Bapak Ibu. Tuhan Yesus tidak mengutus para murid itu ke dalam wilayah yang kemudian semuanya sarwa nyaman, semuanya serba nyaman. Tuhan Yesus tidak sedang mengutus para murid ke dalam keadaan yang tanpa bahaya. Tetapi malah sebaliknya, serigala sang pemangsa, lalu kemudian para murid yang diibaratkan domba ditempatkan tepat di tengah serigala. Artinya apa? Bahwa bayang-bayang maut itu tidak bisa terlepas dari tugas dan panggilan para murid. Nuwun sewu, saya juga tidak terlalu tahu pasti nggih. Menawi setelah reformasi kan polisi dipisah dari ABRI nggih. ABRI sudah tidak ada. Kalau dulu, zaman dulu ketika masih ABRI, apakah benar ada mitos bahwa melbu ABRI niku tanda tangan siap mati? Ada yang bisa memberikan kesaksian? Kadosé ngoten nggih. Bapak kula riyen critane jenenge wis melbu ABRI iki ya tanda tangane siap setor nyawa ngoten nggih. Saya sempat berpikir, Bapak Ibu, kok enek yo panyambut damelan, penggawean yang kemudian menarik, menghimpun orang-orang untuk punya keberanian, bahkan nuwun sewu, tidak hanya ketembak, tidak hanya hidup di hutan sorot dan sebagainya, tetapi kemudian harus siap untuk menyerahkan nyawanya. Rupanya Bapak Ibu dan Saudara, 2000 tahun yang lalu ada sebuah komunitas yang tanpa pedang. Nah, ABRI ngoten mawon iki jenggo bedil ya Bapak Ibu ya. Tesih beto bedil cara teng timur-timur enek musuhe, titik okeh jek enek gamane, jek enek senjatane. 2000 tahun yang lalu ada sebuah komunitas kecil, mereka hidup tanpa pedang. Pedang mereka bukan pedang bermata dua yang tajam, tetapi pedang mereka adalah kasih. Dan komunitas kecil itu diutus untuk kemudian masuk ke tengah-tengah medan laga
yang akan sangat dengan mudah membuat nyawa mereka terambil dari tubuhnya. Kita menurut jenengan para murid niku keberaniannya ngungkuli veteran apa mboten Bapak Ibu? Kalau ternyata menjadi murid Kristus niku totohane nyawa loh. Saya kira istilah martir bukanlah istilah yang berlebihan, cocok untuk kemudian melabeli para murid sebagai seorang martir. Bapak Ibu dan Saudara, slide berikutnya. Bapak Ibu dan Saudara, ketika Tuhan Yesus mengutus para murid, kita memahami bahwa gereja itu sudah mulai lepas dari pelabuhan awal dan kemudian dia berjalan di atas samudra, sing kira-kira samudranya itu tidak selalu tenang Bapak Ibu. Ada gejolak zaman, gejolak kecil, gejolak besar yang dilalui. Adi Yuswo remen sudah pernah mengerjakan lagu Gereja Prasasat Baito? Adi usia, mpun nate paduan suara Adi Yuswo? Gereja Prasasat Baito, pirsa Bapak Ibu? Dan sepundi lagu niku? Prasasat Baito ning lajeng ora apal. Wah, aku ya ora apal yo. Pokoke nek kontal kumbule lah pokoke. Teng lagune nek kontal kumbule. Bapak Ibu dan Saudara, gereja sejak awal digambarkan sebagai bahtera atau kapal yang kemudian berlayar di tengah samudra. Dan itu titik awalnya kalau kita memahami, memang kita rayakan ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Tapi kalau kita menarik lebih jauh lagi ke belakang, sebenarnya pesan, tugas, dan panggilan itu sudah disampaikan ketika Tuhan Yesus memanggil para murid. Dan gereja menika kontal kumbul, terombang-ambing di tengah samudra zaman, sampai detik ini gereja ada. Slide berikutnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita perlu memahami bahwa ketika gereja diutus untuk kemudian memasuki samudra zaman, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita semua bahwa gereja menika bertolak dari keramah tamaan dan penerimaan. Gereja menika bertolak dari kesanggrahan, sikap hangat menerima, dan juga pintu yang terbuka. Murid Gusti Yesus cacahe 12, jenengan bayangke. Wong 12 martosaken Injil menawi mboten wonten ingkang membuka pintu, menerima dan mendengarkan pengajaran mereka. Kinten-kinten wong Kristen wonten apa mboten Bapak Ibu? Sederhana loh. Buka lawang, cara Jawa nggih. Buka lawang, dipersilahkan untuk masuk. Lajeng kemudian apa malih Bapak Ibu? Jenengan nampa tamu, disiapkan ubur rampennya, tetapi kemudian tidak hanya ubur rampen, telinga dan hatinya juga disiapkan untuk mendengarkan. Pramila kemudian Gusti Yesus dawuh paring dawuh, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Bahwa gereja yang diutus itu bertolak dari keramah tamaan dan penerimaan. Sehingga kemudian komunitas Kristen muncul, komunitas Kristen ada, manunggal, bersekutu, dan menjadi gereja yang pada saat ini kita jaga, kita rawat, dan kita hidup-hidupi. Slide selanjutnya Mas. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada saat ini kita belajar bahwa keramah tamahan dan penerimaan adalah titik pijak pemuritan dan pemulihan. 12 murid Tuhan Yesus dengan segala keterbatasannya membawa misi mulia, mewartakan berita pendamaian bahwa Allah Maha Kasih, Allah menyerahkan anaknya yang tunggal sebagai tebusan dosa-dosa kita. Barang siapa yang menerima diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Setiap orang yang menerima, yang mau mendengarkan, yang membuka pintu bagi pewartaan para murid, merekalah yang pada akhirnya menjadi murid Kristus
Dan pengajaran itu dilestarikan sampai kita hidup saat ini. Kita bayangkan kalau kemudian sama sekali tidak ada orang yang ramah. Kita bayangkan kalau kemudian lakone para murid menika tidak menemukan orang yang mau membuka pintu rumah, mau membuka telinga mereka, mau membuka pikiran mereka, kira-kira gereja iso madeg apa ora sih? Lho ya sing diutus mung 12, mung 70, mung 100. Apakah mereka sarjanawan Bapak Ibu? Apakah mereka wong pinter-pinter? Koyone gaweane ya golek iwak ning Galileo. Koyone ya sekolahe ya biasa-biasa wae. Tapi kemudian penyertaan Roh Kudus itu menggerakkan hati orang-orang yang dipilih, mau membuka pintu, menerima pewartaan Injil, dan kemudian gereja berdiri sampai pada saat ini. Slide selanjutnya, Mas. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita bersama-sama tahu bahwa gereja bertolak, berangkat dari keramah tamahan dan penerimaan, kita juga diingatkan Bapak Ibu, bahwa gereja itu juga berjalan menuju kepada keramah tamahan dan penerimaan. Panjenengan dan saya diingatkan kembali, sesaat ketika Tuhan Yesus sebelum menjalani jalan salibnya, sebuah teks kitab suci yang selalu kita baca ketika Minggu Kristus Raja, kita menutup tahun liturgi. Apabila anak manusia datang, ia akan mengumpulkan semuanya kambing domba sebelah kanan kiri, lalu kemudian dihakimi Bapak Ibu. Apakah ada yang ingat timbangannya bagaimana? Ketika aku lapar, engkau memberikan makan. Ketika aku sakit, engkau melawat. Ketika aku telanjang, engkau memberikan pakaian. Ketika aku di dalam penjara, engkau menjenguk. Ngekei mangan, ngekei sandangan. Sing ora iso sekolah, digolekne sekolah. Sing ora iso bayar BPJS, gereja mengupayakan bayar BPJS. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bersama-sama mengingat bahwa gereja bertolak dari keramah tamahan dan penerimaan, tetapi gereja juga berjalan menuju pintu yang terbuka. Peristiwa penghakiman terakhir mengingatkan kepada kita semua bahwa timbangan penghakiman yang digunakan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika parusia, ketika Tuhan datang yang kedua kalinya, bukanlah timbangan yang muluk-muluk. Tidak ada analisa yang mendalam dan sebagainya, tidak. Timbangan itu sangat berkaitan dengan kesanggrahan, kehangatan hati, keterbukaan diri dan komunitas untuk kemudian menerima dan merengkuh setiap orang yang berada di luar. Kalau dulu berawal dari diterima dan direngkuh, ketika sudah menjadi komunitas, komunitas Kristen juga dituntut untuk menjadi komunitas yang terbuka, merengkuh dan mempersilahkan siapapun ingkang kasrakatan menika masuk dan menikmati kasih Tuhan. Slide berikutnya, Mas. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika Tuhan Yesus dawuh, barang siapa yang menerima kamu, menerima aku, barang siapa menerima aku, menerima dia yang mengutus aku, barang siapa yang menerima kamu sebagai nabi, memperoleh upah nabi, barang siapa menerima kamu sebagai orang benar, memperoleh upah orang benar. Dan diakhiri sebuah tindakan yang sangat sederhana, siapapun yang memberikan segelas air sejuk kepada orang yang kecil ini, karena dia muridku, ia tidak akan kehilangan upahnya. Melalui dawuh Gusti Yesus itu kita bersama-sama kemudian ditantang untuk kembali melihat keberadaan diri. Kalau gereja bertumbuh oleh karena penerimaan orang-orang kecil itu,
Lantas bagaimana keberadaan kita sekarang saat ini? Di tengah seluruh tantangan zaman, apakah gereja juga membuka pintu bagi orang-orang yang ada di luar gereja? Saya tidak terlalu, meskipun cukup sering jagong dengan Pak Pendeta Argo dan sempat mendengar ada komisi diakonia, tapi saya tidak terlalu tahu pasti apakah program-program diakonia di gereja ini itu menjadi program yang kemudian punya dampak. Menurut panjenengan, baik warga, baik majelis, program diakonia ini jenengan niku, apakah sudah menjadi program yang punya dampak Bapak Ibu? Sudah nggih? Apa yang dilakukan program diakonia kita? Banyak sekali. Nak perkunjungan pun mesti lah nggih, pun mesti lah nggih. Beasiswa wonten? Ada? Sangar nih. Beasiswa anak sekolah nggih niki nggih. Oke. Terus pundi? Sampai universitas? Dan itu diterimakan tiap bulan atau per semester? Setiap bulan wonten nggih dukungan nggih. Saat ini sudah berapa anak yang kemudian turut merasakan kebermanfaatan program kita? 4 anak? Dukungan untuk saudara-saudara kita yang keserakatan wonten bulanan? Diakonia bulanan? Ada nggih? Kalau kita mau menantang diri lebih jauh menurut jenengan, anggaran kangge diakonia kalih anggaran kangge rapate majelis, kinten-kinten gedean ndi? Tetep diakonia nggih. Anggaran kagem diakonia kalih anggaran operasional gereja, kinten-kinten tesih gedean ndi? Diakonia. Bapak Ibu dan Saudara, gereja jangan sampai kemudian melupakan bahwa gereja ditanam, bertolak, bertumbuh dari penerimaan dan keramataman, jangan sampai kemudian nuwun sewu. Rame ning jero, sepi ning jopo. GKJW menika terkenal gereja seneng rapat Bapak Ibu. Kami ada istilah rapat. Rapat majelis jemaat itu 1 bulan 2 kali, persidangan majelis jemaat kami laksanakan 1 tahun 4 kali. Bapak Ibu dan Saudara, jenengan percaya tidak percaya, ada beberapa gereja yang kemudian menawi akhir tahun persidangan di bulan 12 ngoten kan keuangan kemudian dibabarke, laporan keuangan. Catatan pembiayaan rapat dan operasional lain-lain itu kemudian hampir 40% Bapak Ibu dari pendapatan gereja. Kemudian goleki pos diakonia ngoten nggih. Sesasi ngopeni wong loro gek per ane 100.000, 200.000. Bapak Ibu dan Saudara, kita bersama-sama diingatkan. Keadaan boleh susah, kemelut zaman boleh berjalan. Tetapi langkah bijak gereja itu yang senantiasa dinanti. Orang mungkin sih gereja ini terus muni, ayo pindah wae ning Singapura, ngoten nak mboten mungkin sih. Ning Indonesia ngedekne gereja susah, wangel. Wayo pindah wae ning Malaysia apa teng budi. Malangel saja enak teng Malaysia. Bapak Ibu dan Saudara, tentu kita sebagai gereja selalu ditantang. Apakah kemudian panjenengan lan kula menika masih mengingat dan menyadari panjenengan dipanggil itu bukan untuk memasuki ruang yang serba ada, ruang yang selalu nyaman, ada jaminan keamanan, ada jaminan kenyamanan. Gereja menika diutus untuk terlibat di dalam perjalanan zaman. Sebuah perjalanan yang tidak mudah. GKJ secara sinodal saya juga tidak tahu pasti apakah ada yayasan atau badan-badan yang mengurusi tentang pendidikan dan kesehatan wonten? Rumah sakit enggak ada nggih GKJ-nya? Sekolah enggak ada?
Kalau di Pekalongan, apakah ada sekolah kita? Ada nggih? Saya mendengar Masehi niku nggih, Yayasan Masehi. Bapak, Ibu, dan Saudara, terlebih melalui perpanjangan tangan gereja yang hadir di tengah-tengah lingkup yang lebih luas. Mari kemudian majelis jemaat dan warga selalu mengkritisi diri sendiri. Apakah di tengah kehidupan yang susah pada saat ini ketika akses pendidikan semakin susah, keberadaan badan pendidikan kita menjadi jawaban? Kira-kira uang gedunge napa uang bulanane SPP-ne luwih larang teko sekolah Katolik mboten sekolah dhewe? Oh tidak nggih. Patokane napa kados sekolah negeri? Ya luwih larang titik. Unda-undi. Apakah kemudian badan kesehatan yang kita miliki menjadi jawaban yang tidak perlu sempurna, menjadi jawaban yang menyentuh permasalahan rakyat? Di GKJW ada sebuah masalah ketika rumah sakit menika tidak bekerja sama dengan BPJS. Jadi ketika tidak bekerja sama dengan BPJS, orang yang hadir di rumah sakit itu membayar secara umum dan sak murah-murahnya tarif jenenge bayar. Ini kan tidak semua orang mampu nggih Bapak Ibu. Sehingga kemudian pengurus yayasan, majelis-majelis gereja yang kemudian juga nderek sebagai penasihat, kita selalu ditantang. Apakah kemudian keberadaan kita sudah menjadi rumah yang hangat? BPJS mudah, siapapun bisa mengakses kesehatan meskipun gedung kita terbatas, meskipun tenaga medis kita terbatas, meskipun gedung sekolah kita terbatas, meskipun guru-guru kita terbatas. Setidak-tidaknya sekolah, rumah sakit, gereja kita menjadi rumah yang pintunya selalu terbuka, menawarkan kehangatan bagi siapapun. Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat melanjutkan kehidupan sebagai gereja yang meskipun kontal kombul, yang meskipun terombang-ambing, tetapi di dalamnya selalu menawarkan kehangatan dan keramah tamahan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, mari kita mengambil saat yang teduh. Pada saat ini kami kembali diingatkan ya Tuhan, bahwa sungguh tugas dan panggilan kami bukanlah berkarya di tempat yang serba aman, bukanlah berkarya di tempat yang tidak ada tantangan, melainkan medan karya layan kami adalah dunia yang selalu menggelinding kepada kedurhakaan. Tetapi Engkau menempatkan gereja-gerejamu yang satu dan kudus itu untuk menjadi pewarta kabar baik. Kami bersyukur ketika kami diingatkan kembali bahwa gereja ditanam, bertolak, bertumbuh dari keramah tamahan dan penerimaan. Dan gereja saat ini juga berjalan menuju kesanggrahan, penerimaan, relasi yang hangat, merengkuh, relasi yang menyembuhkan. Di tengah kehidupan yang berat, pada saat ini keadaan kami, Engkau mengetahuinya. Kami ditantang untuk melihat diri kami sendiri sebagai gereja. Apakah kemudian karya pelayanan kami sudah menjadi wujud nyata kasih Allah yang menyentuh orang-orang yang ada di sekeliling kami? Apakah gereja kami, sekolah kami, rumah sakit kami, yayasan kami yang lain
rumah tangga kami sudah menjadi rumah yang terbuka, menawarkan kehangatan dan rengkuhan, memulihkan luka. Mampukan kami Tuhan, meskipun kami terbatas dan tertatih, mampukan kami untuk senantiasa menata program-program yang menjadi wujud nyata kasih Tuhan, terlebih di bulan kesaksian dan pelayanan pada saat ini. Jadikanlah kami saksi-saksimu, mampukan kami melayani orang-orang di sekitar kami. Amin. Jemaat dimohon untuk berdiri. Bersama umat Allah di sepanjang zaman dan segala tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat persilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara, di tengah-tengah peribadatan kita pada pagi hari ini akan ada pisungsung pepujian dari para pembina anak atau pamong anak. Kepada pembina anak waktu dipersilahkan.
Terima kasih untuk para pamong atau pembina anak. Setidak-tidaknya menunjukkan Bapak Ibu pamonge dhewe, pembina anake dhewe semangat ngoten ya. Mas yo tepuk tangan untuk para pamong kita. Mas yo ibadah sesasi ming ping telu berarti gitu mriki nggih. Ibadah anak hanya 1 bulan 3 kali nggih. Karena minggu terakhir manunggal nggih, menjadi satu nggih. Puji Tuhan, tetap semangat. Apakah sudah ada salib Bapak Ibu? Bapak Ibu pamong? Oh, belum ada. Tahun ini belum ada atau akan ada? Oh, direncanakan. Kita doakan supaya program-program anak kita juga menjadi program yang bernas. Bapak, Ibu, dan saudara, kita bersama-sama akan menaikkan doa dan syafaat kita. Mari bersama kita menyiapkan hati kita masing-masing. Kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam saat yang teduh. Mari kita berdoa. Gereja yang fatalis, gereja yang memandang keadaan dengan negatif, gereja yang acuh terhadap keadaan zaman, tentu bukanlah gereja yang mewartakan Injil dan kasih Allah. Kami menyadari bahwa dengan mengemban tugas panggilan kami sebagai pewarta kabar baik di tengah-tengah dunia yang mungkin keadaannya tidak selalu baik, itu menguatkan dan memampukan kami untuk selalu menjadi gereja yang menumbuhkan harapan. Bukan gereja yang menutup pintu dan menimbulkan keputusasaan. Tapi gereja yang selalu terbuka dan menumbuhkan asa bagi orang-orang yang saat ini menderita. Kami pun turut menderita, Tuhan. Tapi kami tahu bahwa ini adalah salib yang harus kami panggul. Untuk itu mampukanlah kami untuk melawat, menumbuhkan asa bagi mereka yang sakit, menumbuhkan asa bagi mereka yang tidak mampu menyekolahkan anak-anak mereka, menumbuhkan asa bagi mereka yang tidak mampu mengakses pendidikan dengan layak, menumbuhkan asa bagi keluarga-keluarga yang berada di dalam keadaan ekonomi yang sangat begitu terbatas. Bahwa meskipun Engkau adalah Allah yang kaya, tetapi Tuhan Yesus yang turun, Tuhan kami yang menyerahkan nyawanya itu adalah manusia yang begitu miskin dan terbatas. Duduk semeja dengan orang-orang yang tertindas, umat tanpa pemimpin, menjadi gembala bagi umat tanpa penggembala. Mampukan kami juga untuk selalu menjadi gereja yang merengkuh, menumbuhkan harapan.
Pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama menyatukan hati kami. Kami menaikkan doa dan syafaat kami. Kami menyerahkan keluarga-keluarga Kristen yang terhimpun di GKJ Pekalongan ini ya Tuhan. Di dalam setiap pergumulan kami, keterbatasan keluarga kami masing-masing, Tuhan tetap hadir berkarya menumbuhkan kedamaian di dalam hati dan kehidupan. Setiap kami yang mengemban tugas dan tanggung jawab memenuhi kebutuhan dan nafkah keluarga, Tuhan memberkati melalui setiap pekerjaan yang kami alami. Tuhan memberikan berkat keseharian yang secukupnya bagi kami, anak-anak kami, orang tua kami, dan seisi rumah kami. Bila pun ada pergumulan-pergumulan di tengah keluarga, kami yakin dan percaya bahwa Engkaulah sumber pengharapan. Roh Kudus-Mu menuntun setiap kami untuk melampaui setiap pergumulan itu. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini terbaring sakit, baik di rumah sakit, baik yang dirawat di rumah. Kasih Kristus melingkupi, darah Kristus yang berkuasa menyembuhkan, bekerja di dalam tubuh saudara-saudara kami ini, menyempurnakan kesembuhan dan pemulihan mereka, membuat hati mereka penuh dengan ketabahan, menjalani kehidupan dengan kelemahan tubuhnya. Obat-obatan yang diminum, Tuhan memberkati. Keluarga sanak saudara yang merawat, Tuhan memberikan kekuatan dan pengharapan di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa dan menyerahkan anak-anak kami, mulai dari usia balita yang duduk di bangku pendidikan hingga yang duduk di bangku pendidikan tinggi. Tuhan memberkati kehidupan mereka, Tuhan memberkati masa pertumbuhan mereka. Tuhan cukupkan hikmah dan kebijaksanaan di dalam hati dan pikiran mereka, sehingga mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak dan para remaja Kristen yang seturut dengan kehendak Tuhan. Turut berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini mengupayakan pekerjaan dan mengupayakan pendamping hidup. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Engkau telah merencanakan segala sesuatunya di dalam kehidupan mereka. Ajar anak-anak kami untuk selalu percaya. Jangan biarkan anak-anak kami jatuh ke dalam kekhawatiran. Mampukan mereka untuk berupaya sebaik mungkin, berdoa, memohon berkat dan rencana karya Tuhan terjadi atas kehidupan mereka. Pekerjaan yang baik mencukupkan kebutuhan mereka, dan juga pasangan hidup yang sepadan, itulah yang mereka harapkan. Kami berdoa dan menyerahkan para adik usia, eyang kakung, eyang uti kami, di usia senja mereka. Ya Tuhan, kami tahu bahwa fisik mungkin semakin lemah, tetapi kami percaya bahwa iman dan semangat mereka senantiasa menyala di dalam kasih Kristus. Tuhan senantiasa menuntun, memberikan kekuatan di dalam tubuh dan kehidupan para eyang kakung, eyang uti kami, sehingga kehidupan mereka boleh menjadi kehidupan yang penuh dengan syukur, penuh dengan mazmur kidung pujian, dan juga penuh dengan doa bagi keluarga dan juga bagi anak cucu mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, patunggilan kami, GKJ Pekalongan. Berdoa dan menyerahkan seluruh majelis jemaat, Bapak Pendeta Argo yang pada saat ini sedang berkunjung ke Jogja,
Kiranya Tuhan memberkati, melindungi di dalam karya layannya. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati para penatua dan diaken, orang-orang yang sudah Tuhan pilih untuk ikut menanggung beban pelayanan di tengah-tengah pasamuan Tuhan. Tuhan mampukan, memberikan semangat yang selalu baru, dan memberikan pengharapan di dalam hati mereka masing-masing. Berdoa untuk setiap komisi, badan pembantu yang ada di pasamuan Tuhan di tempat ini, baik komisi anak, komisi warga dewasa, komisi ibadah, komisi-komisi yang lain, dan juga saudara-saudara kami yang turut terlibat di dalam karya pelayanan, para operator, para pandu puji, para organis, saudara kami yang ngerimati, yang merawat gedung gereja, para TU, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesejahteraan di dalam hati dan kehidupan keluarga mereka masing-masing. Tuhan senantiasa memberikan semangat yang baru, semakin hari karya dan pelayanan mereka menjadi karya pelayanan yang bisa dirasakan oleh seluruh warga jemaat. Menyerahkan seluruh warga jemaat ke dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Kiranya juga program-program yang dicanangkan dan dilakukan oleh GKJ Pekalongan, semuanya boleh berjalan dengan baik, seluruh kebutuhan pembiayaan Tuhan cukupkan, dan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Berdoa dan menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong para pemimpin kami. Kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan sebagai pemimpin yang arif dan adil. Dan bagi masyarakat, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, ketabahan di dalam hati mereka menjalani kehidupan yang berat tetapi dengan penuh pengharapan. Ya Tuhan, demikianlah apa yang menjadi doa dan permohonan kami. Doa yang tidak sempurna ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan dan perantara kami, Tuhan Yesus Kristus, yang duduk dan berkuasa bersama dengan Allah Bapa di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Adapun dasar firman terambil dari Mazmur 107 ayat 21 sampai 22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Pengumpulan persembahan diiringi nyanyian Datang ke Hadirat Tuhan dinyanyikan 2 kali. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam
Bapak Ibu, mari kita berdiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga pada pagi hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih lagi Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang dilayankan oleh Bapak Topan. Kiranya firman-Mu dapat memperkuat iman kami, dapat menumbuhkan pengharapan kami, sehingga kami boleh berjuang di dunia ini dengan penuh keramah tamahan berdasarkan ajaran-Mu. Bapa di sorga, kami datang kepadamu dengan memberikan persembahan sebagai ucapan rasa syukur kami. Kiranya Bapa boleh menerima dan menyucikan persembahan kami ini sehingga dapat memperluas kerajaan-Mu. Tak lupa Bapa, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang Engkau pakai di dalam mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau memberi hikmat kejujuran sehingga boleh mengelolanya sesuai dengan ajaran-Mu. Bapa di sorga, sebentar lagi kami akan undur di hadapan-Mu dan kembali ke rumah kami masing-masing. Semoga Engkau juga mau menyertai kami sehingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Bapa, terimalah doa kami yang tidak sempurna ini, yang kami hanya bawakan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami yang demikian. Nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 445 bait 1 dan 2. Jangan
Bapak, Ibu, dan Saudara, ibadah pada pagi hari ini telah usai, kini pulanglah dan lakukanlah kehendak Tuhan di dalam kehidupan panjenengan. Jadilah gereja yang selalu membuka pintu, bukan gereja yang fatalis, tetapi gereja yang merengkuh, gereja yang memulihkan, gereja yang menumbuhkan pengharapan. Karena untuk itulah kita dipanggil dan diutus di tengah-tengah dunia ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, senantiasa melimpah dan berkarya di dalam kehidupan saudara, mulai dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Amin.